selamat siang menjelang sore. Kembali lagi bersama saya Dwi Resti Fadila. Kali ini saya berada di salah satu danau yang ada di Universitas Bengkulu. Kali ini saya akan mewawancarai beberapa mahasiswa yang ada di Bengkulu mengenai tentang kehidupan kesehariannya. Baik pemirsa, sekarang saya sedang bersama salah satu narasumber saya dengan Saya Fedy Sebentar ya. Baik Bang Fedy. Maaf ya mengganggu sebentar. Jadi mau tanya-tanya sedikit ke dalam hidup abang ada nggak sih seseorang yang menginspirasi dalam kehidupan abang sehingga abang masih bisa bertahan sampai saat ini? Untuk inspirasi saya sendiri sih ada, terutama yang menjadi inspirasi terbesar saya adalah keluarga dan kakak saya. Yang dimana mereka itu sudah berikan inspirasi berupa support di dalam saya sendiri, bagaimana cara mengatasinya, sehingga saya bisa bertahan untuk sampai pada hari ini. Terus ada nggak sih sebenarnya cita-cita tujuan yang pengen banget abang capai tapi mungkin belum kecapai, terus kedepannya mau kecapai, dan gimana sih rencana abang untuk mencapai tujuan dalam hidup? Nah, untuk cita-cita atau yang digaji itu ada. Bagaimana saya dulu tuh pernah ingin sekali membuat sebuah cerita atau seorang penulis, sehingga untuk mendapatkan inspirasi dari tersebut saya mencoba mengirimkan seperti jurnalistik, sehingga nantinya bisa nanti membantu saya dalam mengembangkan cara berpikir saya dan kedepannya bagaimana cara menulis, dan semoga nantinya bisa terwujud impian saya sebagai seorang penulis yang hebat nanti. Apa ya? Baiklah pemirsa, kembali lagi bersama saya. Saya sekarang sedang bersama salah satu narasumber saya, yaitu mahasiswi di Universitas Bengkulu. Kalau gitu boleh perkenalan Mbak dengan siapa namanya? Mbak Dirga. Baik Mbak, mungkin kita boleh berbincang sedikit ya Mbak? Boleh. Apa sih pengalaman yang paling menginspirasi yang pernah ada dalam kehidupan Mbak selama ini? Pengalaman yang paling menginspirasi selama ini adalah pengalaman nggak terduga sih, karena saya bisa masuk ke Universitas Bengkulu ini dengan jalur SB. Mungkin dalam kehidupan Mbak selama beberapa tahun di dunia ini pasti ada tantangan terbesar ya, cobaan dalam hidup Mbak. Ada nggak sih tantangan yang bisa Mbak berikan, beritahu pada orang-orang bagaimana sih cara Mbak mengatasi kesulitan yang ada dalam hidup? Tantangan terbesar dalam kehidupan itu pasti ada ya. Jadi kita tuh lebih ke sabar, terus tuh belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya kan, karena kita sudah membuat kesalahan, jadi kita supaya depannya tidak membuat kesalahan lagi gitu. Mungkin dalam kehidupan Mbak sampai saat ini ada nggak sih momen atau kejadian yang paling membuat Mbak merasa bersyukur akhirnya Mbak masih bisa hidup di dunia ini? Momen ya, pada saat itu beberapa tahun lalu tuh saya mengalami kecelakaan di jalan raya, dan pada saat itu saya dilarikan ke rumah sakit. Dan pada saat itu juga orang tua saya nggak mempunyai uang untuk keluar dari rumah sakit, dan pada saat itu saya sedih pikir bisa nggak ya saya keluar dari rumah sakit ini nanti. Dan alhamdulillahnya ada keluarga yang ingin membantu saya untuk keluar dari rumah sakit itu. Dan pada saat malam itu malam takbiran kan, dan saya sedih sama orang tua saya, seperti nggak ada uang kan, kok saya bikin kayak gini, tapi kan nggak ada yang tahu kecelakaan itu gimana kan. Jadi mulai dari situ alhamdulillah saya masih bisa hidup untuk saat ini, masih bisa Allah berikan kesembuhan. Maka dari itu saya belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya supaya tidak terjadi lagi. Semoga pengalamannya bisa dijadikan pelajaran ya Mbak. Terima kasih atas waktunya. Baiklah pemirsa, mungkin itu saja yang dapat saya laporkan. Saya Dwi Resti Fadila pamit undur diri. Terima kasih. Audio Jungle.